Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kali ini aku mau bahas dan membuat masker ya dari produk-produk dari Allah Subhanahu wa taala agar tubuh kita itu selalu sehat, cantik, ceria. Oke? Dan jangan lupa subscribe dulu. Sudah subscribe apa belum? Yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe, semoga lekas subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema kita hari ini yaitu judulnya cantik, cerah, dan sehat dengan produk Allah ya. Di dunia ini semua produk Allah itu semuanya baik ya guys ya. Nggak ada yang jelek dan kita wajib memperoleh kebaikan seperti yang akan kami jelaskan ya, cara membuat produk kecantikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dimakan atau dioleskan di wajah. Dan untuk memperoleh bahan-bahan yang baik itu harus memenuhi syarat ya. Untuk syarat yang pertama itu harus halal, oke? Contoh ya, uang halal, untuk membelinya itu harus uang halal, bukan uang dari mencuri, uang dari riba. Contohnya ya, kita mau membeli sesuatu itu harus pinjem dulu, dan itu harus mengembalikan karena ada ribanya, ada bunganya, itu nggak boleh, itu haram ya guys ya. Nanti kamu kalau pinjem uang kayak gitu dibuat keperluan itu nanti kamu bisa gila sendiri ya, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, orang-orang yang makan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Nah kan, bukan uangnya saja ya, tapi untuk bahannya juga jangan dari bahan mencuri. Itu syaratnya harus halal terlebih dahulu. Yang kedua, tidak harus yang baik ya. Yang kedua itu harus yang baik, yang thoyyib ya. Kalau kita mau memilih barang yang akan kita gunakan itu jangan yang jelek-jelek guys, harus yang thoyyib, yang bagus. Seumpama buah ya harus yang segar, jangan yang busuk-busuk dipilih. Umat Islam nggak boleh ya, harus yang halal thayyiban. Oke, membeli skincare yang dari skincare buatan pabrik ya juga harus yang bagus ya, dari resep dokter, jangan yang abal-abal mengandung merkuri, hidrokoinon, dan apalagi itu yang berbahaya ya. Harus yang baik, tidak boleh. Orang Islam itu nggak boleh, harus yang halal thayyiban. Oke, untuk yang ketiga tidak boleh berlebihan. Oke, jadi kalau kita mau makan ya tidak boleh berlebihan, walaupun itu gizinya sangat bagus dan sangat baik untuk dikonsumsi sebagai kesehatan tubuh dan kulit ya, tapi juga bukan harus yang berlebih-lebihan, harus yang sedang-sedang saja. Kalau sudah kenyang ya sudah, jangan diterus-teruskan, nanti malah jadinya nggak bagus untuk tubuh kita. Oke, kita bisa diare, mules-mules, itu kan karena kebanyakan, jadinya nggak baik. Oke, jangan berlebihan. Oke, jadi syaratnya itu ada 3 ya untuk memperoleh bahan yang baik itu: halal, thayyiban, dan tidak boleh berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ya, yang bunyinya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Oke, yang artinya, wahai manusia, makanlah dan dari makanan yang halal dan baik kan, halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim ya
berpendapat bahwa penjelasan mengenai halalan thayyiban dalam surat Al-Baqarah ayat 168 tadi ya, yaitu sesuatu yang baik, tidak membahayakan tubuh dan pikiran, kan? Tidak membahayakan tubuh fisik kita dan pikiran. Kalau kita menggunakan sesuatu tidak halal ya, yang kita peroleh dengan jalan yang haram, misalnya hutang beranak pinak, bisa gila kita, rusak pikiran kita. Yaitu tadi sudah saya terangkan ya di surat Al-Baqarah 275 tadi, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Nah itu kan tadi tafsirnya juga sesuatu yang baik, tidak membahayakan tubuh dan pikiran. Oke, dan tidak membahayakan tubuh ya, seperti produk yang tidak jelas, giginya tidak BPOM, mengandung merkuri. Kalau semua itu subhat ya jangan dipakai ya. Pilih aja produk-produk Allah ya, yang pasti kebenarannya. Kalau kita was-was gitu loh kalau mau beli barang, misalnya ini bagus atau enggak ya, mengandung merkuri atau enggak ya, misalkan itu skincare. Kalau was-was itu jangan ya, jangan dibeli, itu namanya subhat ya. Oke, sekarang aku mau praktek ya. Sekarang aku mau membuat masker dari ini buah naga. Ini hasil panen saya yang di belakang rumah tadi. Bagus kan? Nah, kalau pilih itu yang bagus-bagus gini, jangan yang busuk-busuk, nggak boleh ya, harus halal thayyiban. Oke, dan ini aku mau membuat masker dan jus dari buah naga. Untuk tadi ya, apa tadi temanya ya, mencerahkan apa? Cantik, cerah dan sehat dengan produk Allah. Ini produknya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita praktekkan ya, oke? Naganya itu ini pastikan sudah bersih ya. Ini aku mau belah jadi 2 terlebih dahulu. Ini oke, untuk membuat maskernya ini aku saring kayak gini ya. Ini aku ambil 2 sendok aja gini sudah cukup. Kemudian aku lumat-lumat ya. Aku kecilkan terlebih dahulu biar mudah, kemudian aku saring kayak gini. Nah, biar mudah ya nanti ya cara menggunakan. Ada orang-orang sebagian ya itu yang memandang kita ya kalau selalu merawat tubuh dan dandan itu katanya haram, kata siapa. Jadi orang itu nggak usah ya gitu-gituan, haram katanya, kata siapa. Sudah mau halus guys, kita merawat tubuh dan berdandan itu ya tinggal niatnya guys. Innamal a'malu binniyat. Bukankah kewajiban seorang perempuan itu ya sebenarnya itu cuma ada 4 kok, enggak sulit-sulit. 1, sambil dongeng, sholat, puasa, menutup aurat, taat pada suami. Nah, itu saja sudah masuk surga, enggak sulit-sulit kok. Oke, sudah selesai kayak gini ya. Aku taruh di
wadah kayak gini ya, segini udah cukup. Dan aku campur ini sedikit aja. Oke, aku sisihkan terlebih dahulu. Ini karena kebanyakan ya, saya taruh di sini. Oke, untuk sisanya ini mau aku jadikan sebagai jus. Ini aku mau buat jus, saya blender ya di sini kayak gini, sambil melanjutkan cerita tadi ya, yang katanya haram-haram tadi. Yang keempat ya, taat kepada suami. Bukankah seorang istri kalau dipandang suaminya itu harus menyenangkan ya, diantaranya kalau kita kusut, hitam, dekil, jelek, apa suami nggak sebel melihatnya? Allah pun nggak menyukai ya orang-orang jelek itu kan. Inna woha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan guys. Mana haramnya, tinggal niat kita. Innamal a'malu binniyat, ya kan. Hasil panen di belakang rumah ini guys, ini manis sekali. Kemarin yang satu itu saya makan, manis karena kalau made in sendiri itu anu ya, jadi tua gitu baru diambil. Nah, aku bersihkan terlebih dahulu sampah-sampahnya. Untuk jusnya aku kasih susu ya, ini aku pakai susu yang coklat. Susu ini juga bagus loh ya. Ini saya campur di naganya, nanti aku blend ya. Kita harus pakai susu ya, karena susu ini kan obat. Kemarin sudah saya terangkan kalau susu itu adalah obat. Minumlah oleh kalian susu sapi, karena susunya adalah obat, lemaknya adalah penyembuh, dan dagingnya adalah penyakit. HR At-Tirmidzi, HR At-Tirmidzi. Ini mulutnya udah mau minum. Oke, setelah itu aku campur ini madu ya. Ini punya aku cuma ini madu rasa. Oke, kayak gini. Jadi aku nggak pakai gula tapi pakai madu. Madu ini juga sangat baik ya untuk kesehatan. Ini di Al-Quran juga ada ya. Nah, oke, setelah itu aku campur sama air. Nah, segini aja. Setelah itu aku blender ya. Oke, dan ini untuk maskernya aku campur juga dengan madu. Oke, setelah itu aku aduk ya. Oke, sudah selesai. Setelah ini aku mau bersihkan dahulu untuk mukaku ya. Sebelum kita memakai masker itu, pastikan muka kita sudah bersih, sudah memakai susu pembersih
dan sudah memakai sabun. Sebelum kita melakukan masker ya, memakai masker, pastikan wajah kita itu sudah bersih terlebih dahulu. Ini aku pakai susu pembersih dari Viva yang varian bengkoang. Ini juga sangat bagus ya untuk membuat kulit cerah dan putih. Kita dapat menggunakan rekomendasi susu pembersih yang satu ini, yang varian bengkoang. Pembersih ini terbuat dari bengkoang dan susu yang dapat membantu memutihkan kulit dan dilengkapi dengan kandungan ekstra bunga matahari yang bermanfaat untuk mengembalikan elastisitas kulit dan menjaga kesehatan kulit. Oke, dan pemakaiannya itu cukup dioleskan di seluruh wajah, kemudian dibersihkan dengan kapas atau tisu ya, dengan diangkat ke atas biar muka kita itu tidak lekas kendor. Setelah aku bersihkan dengan susu pembersih, langsung aku bersihkan dengan sabun ya. Ini aku pakai sabun dari Kelly. Nah, ini sudah aku bersihkan. Setelah aku bersihkan, lanjut aku mau memakai masker. Oke, terlebih dahulu aku mau memakai air hangat. Sebelum memakai masker, kita wajib pakai air hangat ya. Ini aku pakai air hangat terlebih dahulu untuk membuka pori-pori wajah kita, guys. Air hangat mampu merangsang pembuluh darah melebar sehingga sirkulasi darah semakin lancar. Sirkulasi darah yang lancar akan membawa nutrisi serta oksigen, merangsang proses regenerasi sel kulit sehingga kulit menjadi cerah, lembab dan terjaga elastisitasnya. Aku pakai maskernya, masker yang tadi ya. Manfaat buah naga merah untuk kecantikan ya. 1. Mencerahkan kulit wajah, mengurangi jerawat, mencegah penuaan dini, mengurangi sebum berlebih pada wajah, memperbaiki penampilan kulit wajah, dan menjaga kelembapan kulit serta menurunkan resiko kulit kanker kulit. Kandungan vitamin dan antioksidan di dalam buah naga ya bisa membantu melindungi kulit agar terhindar dari paparan radikal bebas yang bisa menyebabkan tanda-tanda penuaan dini muncul di kulit. Oke, setelah itu didiamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit aku bersihkan untuk maskernya ini. Untuk membersihkan sisa-sisa masker ya, ini aku bersihkan dahulu dengan beauty blender atau spoon yang halus ya, supaya kotorannya ini ya, sisa maskernya ini menempel di spoonnya. Kalau langsung diguyur itu takutnya masuk di mata ya. Aku ambil maskernya ini ya, ini kan menempel, baru aku guyur dengan air. Aku bersihkan dengan air, lalu aku tutup dengan air dingin ya, ini air es, supaya pori-porinya itu menutup kembali. Setelah memakai masker, kita wajib memakai air dingin ya, supaya pori-pori kita itu menutup kembali setelah kita buka dengan air hangat tadi. Oke, setelah memakai air esnya sudah selesai ya, air dinginnya sudah selesai. Untuk terakhir kita harus memakai pelembab ya. Ini aku juga pakai pelembab dari Viva Cosmetic dari dahulu kala ya. Setelah memakai masker, kita juga harus memakai pelembab ya, karena untuk melindungi kulit kita dan mencegah penuaan dini serta mencegah alergi sebelum bermake up atau setelah memakai masker ya, harus memakai pelembab. Pelembab itu fungsinya pembatas ya antara kulit kita dan produk yang akan kita pakai, juga bisa mencegah kulit kering, membantu menghilangkan komedo, menyegarkan kulit wajah sehingga wajah jadi cerah, bersih. Itulah ya cara memakai masker yang benar, dan produk-produknya itu harus yang halal dan baik. Oke, dan jangan subhat. Oke, setelah memakai masker baru aku mau ini minum jusnya. Ini sudah saya blender ya, sudah menjadi jus. Setelah itu aku minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah selesai semuanya. Ini saya kalau
buat jus gini ya, sama masker ini kalau mau tidur guys, sebelum 1 jam sebelum tidur. Oke, kalau memakainya siang itu lanjut pakai sunscreen ya. Ini karena saya memakainya malam jadi aku pakai pelembab aja. Oke, itulah tip dari saya ya, agar kita lebih baik gitu menggunakan produk-produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mamang, tidak dipastikan itu bagus. Oke, daripada kita mau beli skincare, ini ada skincare ya, nih misalkan skincare ini ya, mamang, subhat, was-was, jangan-jangan gitu ada merkurinya, jangan-jangannya itu banyak sekali gitu. Lebih baik tidak ya, pakai ini aja. Oke, lebih baik. Ini sebenarnya ya baik kalau kita tidak mamang, tapi harus dengan resep dokter. Oke, dan kalau mau memakai masker itu pastikan ya wajah kita harus bersih terlebih dahulu. Kita bersihkan dengan susu pembersihnya. Aku pakai dari Viva Cosmetic dari dulu, ini pakai ini aja. Jadi saya itu tidak mamang gitu karena sudah dari dulu. Oke, kalau mamang itu ya, sekiranya mamang itu kalau produk-produk yang halal yang saya ketahui itu dari Wardah mungkin ya, dan ini makeover dari Wardah. Pokoknya produk-produk Wardah itu kelihatannya halal, Emina apa itu, tapi ya gitu karena itu buatan pabrik. Kalau mau memakai ya harus pas tes terlebih dahulu. Di video saya ya ada caranya pas tes. Oke, boleh dipraktekkan pas tes kalau mau memakai skincare yang dari pabrik itu ya. Oke, dari mana tadi saya ya, pastikan udah bersih, pakai susu pembersih. Setelah itu pakai sabun wajah ya, ini pakai Kelly aku tadi. Setelah itu baru aku buka dengan air hangat, belum memakai masker ya. Setelah itu baru pakai maskernya. Setelah pakai masker dibersihkan, baru ditutup dengan air es. Oke, setelah pakai air es jangan lupa pakai pelembab ya sebelum tidur. Udah kok kalau kita pakai produk-produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apa itu tadi, naga ya, misalkan naga 1, nah yang sedikit aja, ambil sedikit aja dibuat masker kalau mau tidur ya. Terus sisanya dibuat jus. Oke, tiap hari agar kita lebih sehat dan cerah gitu. Oke, sampai di sini video saya. Bila kalian suka silahkan subscribe, like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Dan jangan lupa share di media sosial kalian. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.